Hal ini dimaknai sebagai bentuk membandingkan tim asuhannya dengan timnas Indonesia yang dipimpin juru taktik asal Timnas gagal lolos AFC U17, Marcus Horizon jadi sasaran netizen. Netizen ramai membicarakan asisten pelatih Marcus Horizon usai Timnas Indonesia U17 gagal melangkah ke Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 gagal lolos karena kalah bersaing dalam perebutan tiket runner-up terbaik. Penyebab kegagalan ini karena Arkan Kakak dan kawan-kawan takluk 1-5 dari Malaysia pada laga terakhir di Stadion Pakansari Bogor Minggu malam. Skuad asuhan Bima Sakti harus puas hanya menempati posisi ke-7 dalam klasmen runner-up terbaik. Posisi ini tidak cukup buat Garuda Asia karena hanya 6 runner-up terbaik yang berhak mendampingi 10 juara grup kualifikasi Piala Asia U17 2023. Ketidakmampuan Timnas Indonesia U17 melangkah ke Piala Asia U17 2023 ramai dibahas oleh netizen. Pembahasan sampai mengarah kepada Marcus Horizon. Nama mantan kiper Timnas Indonesia itu dibawa-bawa terkait ucapannya yang sempat viral saat Timnas Indonesia U16 meraih gelar Piala AFF U16 2022. Ketika itu Marcus bersama seorang asisten pelatih lainnya meneriakkan kata-kata local pride championnya dalam perayaan juara. Dear Marcus Horizon, masih local pride kah? Tulis seorang netizen. Yang salah tetap Marcus Horizon, kicau netizen lainnya. Goyang local pride Marcus Horizon. Kegagalan ini membuat Timnas Indonesia U17 tidak mampu mengikuti jejak 4 wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U17 2023. Keempat tim itu adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Laos. Penyebab kegagalan Timnas U17 gagal lolos ke AFC U17 2023. Ketiga, Star Syndrome. Netizen menduga para pemain Timnas Indonesia U17 merasa sudah menjadi bintang. Mereka mengacu kepada perayaan berlebihan setelah Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022 medio Agustus. Saat itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengajak para pemain Timnas Indonesia U16 hadir di acara TV lokal. Di sana mereka turut diajak bernyanyi dan menari. Kedua, lapangan yang tidak layak. PSSI memutuskan menggunakan Stadion Pakansari Bogor untuk menggelar seluruh laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Nyatanya semakin sering dipakai secara berturut-turut, membuat lapangan ini tampak berlumpur dan berlubang di beberapa bagian. Pertama, kesombongan local pride. Alasan pertama disebutkan karena para pemain Timnas Indonesia U17 dipimpin jajaran pelatih yang mengedepankan kesombongan. Hal itu terlihat saat Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Saat itu tersebar narasi berbunyi local pride yang diteriakkan beberapa jajaran pelatih Timnas Indonesia U16 hingga viral di media sosial. Hal ini dimaknai sebagai bentuk membandingkan tim asuhannya dengan Timnas Indonesia yang dipimpin juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Usai kalah telak atas Malaysia, PSSI tak berkomentar. Timnas Indonesia berjumpa Malaysia pada laga keempat grup B di Stadion Pakansari Minggu malam. Pasukan Bima Sakti harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 5-1. Hasil ini membuat Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U17 2023, sebab Indonesia hanya menjadi runner-up grup B. Indonesia tertinggal 1 poin dari Malaysia yang berada di puncak klasmen dengan 10 poin. Indonesia juga gagal bersaing sebagai runner-up terbaik. Kini Indonesia berada di posisi ke-7 klasmen runner-up terbaik. Garuda Muda kalah bersaing dengan Laos, dan Indonesia kalah dalam aspek selisih gol. PSSI belum memberikan komentar soal kekalahan yang dialami Timnas Indonesia U17. Hal tersebut merujuk pada situs resmi PSSI. Setidaknya kondisi ini terjadi ketika situs PSSI diakses pada Senin siang. Bahkan tidak ada ulasan secara khusus tentang hasil pertandingan tim racikan Bima Sakti tersebut. Situasi ini berbeda jika dibanding dengan laga-laga Timnas Indonesia U17 sebelumnya. Ketika Arkan Kakak dan kolega menang atas Guam, Uni Emirat Arab, dan Palestina, paling tidak ada satu artikel di situs resmi PSSI yang membahasnya.
Selain itu juga ada petinggi PSSI yang memberi komentar atas hasil yang didapat Timnas Indonesia U17.